Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Tokidoki Bosoto Rusia volume 1 part yang keduanya. Nah, di part kedua ini akan merangkum chapter 3 dan 4 pada volume satunya Kima, oke? Baiklah, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Diawali di pagi hari saat giliran Masachika dan Alisa untuk piket pagi membersihkan kelas. Nah, biasanya Alisa lah yang selalu membereskan seisi kelas dengan sendirinya. Namun, khusus hari ini, Masachika bangun lebih awal dari biasanya. Masachika sadar kalau dirinya merupakan seorang pemalas akut. Ia sadar kalau sempat dia melanjutkan tidurnya, maka ia akan kesusahan untuk bangun lagi. Masachika pun memutuskan untuk bersiap-siap lebih awal dan berangkat ke sekolah lebih awal juga. Masachika juga sadar kalau hari ini ia memiliki jadwal piket bersama dengan Alisa. Namun karena hari itu ia berangkat lebih awal, Masachika pun mencoba untuk membersihkan sesi kelas dengan sendirinya, persis seperti apa yang Alisa biasa lakukan. Masachika memiliki prinsip untuk tidak berhutang budi kepada orang lain. Sekaligus, Masachika juga ingin membuat Alisa sedikit terkesan dan menganggap tinggi dirinya. Masachika pun segera membereskan dan merapikan sesi kelas sebelum Alisa datang. Beberapa saat kemudian, Alisa pun tiba di ruang kelas. Di situ, Masachika sudah berhasil dan selesai membereskan seisi kelas seorang diri. Sesaat ketika Alisa memasuki ruang kelas, wajah Alisa langsung menampilkan ekspresi terkejut melihat kinerja dari Masachika yang terbilang salah satu murid termalas di sekolah. Melihat ekspresi dari Alisa, Masachika pun duduk dengan santai sambil menunjukkan rasa bangga kepada dirinya. Alisa yang melihat ekspresi Masachika langsung jengkel seketika. Ia merasa kalau Masachika sudah melakukan sesuatu hal yang membuat dirinya sekarang berada di bawah Masachika. Sambil merasa jengkel, Alisa pun berjalan ke tempat duduknya sambil mengangkat salah satu kakinya. Melihat itu, Masachika pun langsung menegur Alisa dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Alisa dengan ekspresi jengkelnya menjawab kalau kaos kakinya basah saat dalam perjalanan ke sekolah tadi. Alisa berkata kalau tadi ia terciprat air dari kendaraan yang melintas saat di pinggir jalan. Namun, Alisa kembali menjawab kalau itu murni karena kesalahannya yang tidak memperhatikan adanya genangan air di pinggir jalan. Mendengar itu, Masachika pun sedikit terkejut melihat Alisa yang bisa seceroboh itu. Ia tidak menyangka gadis disiplin dan elegan seperti Alisa bisa mengalami kejadian seperti tadi. Kemudian saat berada di bangkunya, Alisa langsung segera melepaskan kaos kakinya dan mencoba untuk mengusap kakinya. Nah, Masachika yang berada tepat di samping Alisa tidak sengaja melihat pemandangan kaki putih mulus dari Alisa. Masachika pun seketika langsung merasa bersalah seakan dirinya telah melihat Alisa tanpa busana seluruhnya, padahal yang ia lihat hanya bagian kakinya saja. Masachika pun mencoba mengalihkan perhatian matanya, namun ia tidak bisa. Matanya tetap menatap kaki mulus dari Alisa tanpa berkedip sedikit pun. Nah, si Alisa yang sedang mengeringkan kakinya dengan handuk kecil langsung sadar kalau Masachika sedang menatap lurus ke arah kakinya sambil menunjukkan ekspresi seakan terkagum. Melihat itu, Alisa pun seketika langsung tersenyum jahat seakan ingin menjahili Masachika. Alisa pun langsung menarik celana Masachika menggunakan ibu jari kakinya seakan memanggilnya untuk datang. Masachika yang masih menghayal pun terkejut dan mendekat ke arah Alisa. Alisa pun langsung menyuruh Masachika untuk mengambilkan sepasang kaos kaki ganti miliknya yang berada di loker. Mau tak mau, Masachika pun dengan segera menuruti permintaan Alisa. Alisa di situ semakin tersenyum jahat kesenangan karena melihat ekspresi malu dari Masachika. Kemudian, Masachika pun datang membawa kaos kaki ganti milik Alisa. Alisa pun kembali menyuruh Masachika untuk memasakkan kaos kaki tersebut padanya. Mendengar itu, Masachika pun kembali terkejut dengan ekspresi malunya sambil memprotes kepada Alisa. Alisa pun kembali menjawab kalau itu ialah hadiah kepada Masachika karena sudah membantunya barusan. Masachika pun langsung membalas kalau hal itu bukanlah sebuah hadiah, namun penyiksaan.
Seketika itu juga Alisa kembali tersenyum puas karena sudah menjahili Masachika. Kemudian tiba-tiba Alisa kembali bergumam dalam bahasa Rusianya yang berkata kalau bagi dirinya itu ialah sebuah hadiah. Karena seakan Masachika sendiri sudah memanjakan dirinya. Nah, kayak yang kalian udah tahu Kima, yang dimana si Masachika juga mengerti bahasa Rusia. Ia pun langsung terkejut dan tersipu memerah mendengar ucapan dari Alisa barusan. Namun, Masachika seperti biasa bersikap seakan ia tidak mengerti. Masachika pun bertanya apa arti dari perkataan Alisa tadi. Alisa pun menjawab kalau ia tadi berkata bahwa Masachika ialah seorang pengecut. Seperti biasa juga, Alisa kembali berbohong karena ia masih belum sadar kalau Masachika mengerti semua kalimat Rusianya barusan dan sebelum-sebelumnya juga. Kemudian mendengar itu, Masachika pun kembali berpikir mengenai apa alasan Alisa selalu berbohong saat ditanyai langsung arti dari ucapan Rusianya. Namun mengesampingkan hal itu, Masachika pun sadar kalau ia juga punya harga diri. Ya biasalah cowok Kima kan? Biarpun kata pengecut dari Alisa barusan hanyalah sebuah kebohongan, namun Masachika tidak ingin dianggap seperti itu. Masachika pun dengan cepat mengambil sepasang kaos kaki tadi dan langsung memasangkannya ke kaki Alisa. Melihat itu, Alisa terdiam kaget melihat tindakan Masachika. Alisa tidak menyangka kalau Masachika benar-benar melakukannya. Ya, inilah yang disebut counter attack ya kimak-kimakku sekalian, oke? Kemudian menyadari kalau Alisa panik, Masachika pun tersenyum nakal dan tidak mau berhenti. Masachika bahkan menyentuh paha Alisa karena ingin merapikan kaos kakinya. Seketika itu juga karena sudah tidak bisa menahan malu lagi, Alisa dengan refleks menendang wajah Masachika hingga terlempar ke lantai. Masachika pun bergumam dengan santai sambil terkapar di lantai kalau ia sudah melihat surga yaitu warna pink. Nah, mendengar kata tersebut, Alisa pun langsung memerah malu karena pink yang Masachika maksud barusan ialah warna celana dalamnya. Seketika itu juga Alisa berteriak kencang hingga terdengar keluar kelas. Para murid yang berada di luar kelas pun langsung panik mendengar teriakan Alisa. Dan ya, pagi itu nyawa Masachika selamat karena Alisa tidak membocorkannya kepada murid lain. Oke lagi mak, kemudian kita masuk ke chapter 4-nya. Dilanjutkan setelah pulang sekolah, tepatnya di kediaman Alisa. Alisa baru saja tiba di rumahnya. Kemudian sesaat memasuki rumah, ternyata Maria, kakaknya Alisa, sudah menunggu Alisa di ruang tamu. Maria yang melihat kedatangan Alisa pun langsung menyambut Alisa dengan pelukan dan ciuman di kedua pipi Alisa. Si Maria ini Kima bisa dibilang berbanding terbalik lah dengan sifat Alisa yang dingin dan cuek. Maria juga hampir setiap hari dan setiap saat selalu tersenyum dan menampilkan ekspresi yang ramah. Oke, kemudian Maria langsung menyadari kalau Alisa sedang bad mood. Hal itu bisa dilihat dari ekspresi wajah Alisa yang masih cemberut marah. Maria pun langsung berterus terang dan bertanya apakah alasan Alisa bad mood ada hubungannya dengan Masachika. Kemudian mendengar nama itu disebut, Alisa malah semakin jengkel dan tidak menjawab pertanyaan Maria. Alisa pun langsung segera masuk ke kamarnya. Namun Maria tidak menyerah. Ia mengikuti Alisa ke kamarnya dan bersikeras menanyakan keadaannya. Maria sudah bisa menebak kalau itu pasti ada hubungannya dengan Masachika. Maria pun kembali bertanya mengapa bisa Alisa bertengkar dengan Masachika. Namun, lagi-lagi Alisa tidak menjawab jujur pertanyaan Maria. Maria pun kemudian berkata kalau akhirnya muncul seorang pria yang bisa menggerakkan hati Alisa dan membuatnya menjadi seperti ini. Mendengar itu, Alisa pun membantah dengan kuat. Kemudian, Maria kembali bertanya apakah Alisa menyukai Masachika. Mendengar itu, Alisa seketika langsung tersipu malu dan terdiam sejenak. Kemudian, Alisa kembali mengeles dengan berkata kalau hubungannya dengan Masachika hanyalah sebatas teman dan tidak lebih. Kemudian, Maria kembali bertanya kepada Alisa kalau begitu, mengapa Alisa mau untuk tetap berteman kepada Masachika, padahal Alisa sendiri sangat membenci orang yang pemalas. Kemudian, Alisa pun menceritakan sedikit kejadian pada saat ia berjumpa pertama kali dengan Masachika. Nah, oke lah Kimak, kita agak flashback dikit lah dulu ya, oke?
Nah, jadi nih Kima, dulunya pada saat si Alisa ini duduk di bangku 3 SMP dan baru aja pindah ke Jepang, dulunya Alisa pernah mengalami suatu kejadian nih Kima, yang dimana membuatnya menjadi tidak peduli dan tidak ingin terlibat dengan orang sekitar. Nah, si Alisa merupakan tipe orang yang sangat kompetitif dan kayak pengen bersaing kali lah. Dan dulunya ia pernah bertengkar dengan teman satu kelompoknya saat sedang mengerjakan tugas bersama mereka. Alisa merasa kalau hanya dirinya yang serius ketika bekerja, sementara temannya sangat santai dalam melakukan sesuatu. Nah, si Alisa ini pun dari situ menganggap kalau orang lain hanya akan menjadi beban pada dirinya. Alisa pun merasa kalau ia harus bekerja sendiri dan tidak mengharapkan adanya orang lain di sisinya. Itulah mengapa Alisa sangat dingin kepada orang lain. Nah, saat pertama kali pindah ke Jepang, kayak yang aku bilang tadi, saat duduk di bangku 3 SMP, disitulah pertama kali Alisa bertemu dengan Masachika. Si Alisa ini Kima awalnya menganggap Masachika sama seperti orang lain, yaitu sangat malas dan tidak punya motivasi hidup. Namun, pada saat festival olahraga berlangsung waktu itu, Alisa menyadari kalau semuanya bisa berjalan lancar karena adanya campur tangan dari Masachika. Nah, di kejadian itu Kima, disitulah si Alisa ini menyadari kalau Masachika merupakan orang yang selalu bekerja di balik layar dan membuat orang lain menjadi termotivasi dan terbantu karena dirinya. Alisa juga sadar kalau Masachika merupakan orang yang bisa sangat diandalkan saat ia dibutuhkan. Nah, disitulah awalnya Alisa mulai tertarik dan terus memperhatikan Masachika. Dan juga nih Kima, saat itu Alisa merasa kalau ia memiliki hutang budi kepada Masachika karena sudah membantu dirinya untuk mengurus semua persiapan festival olahraga. Alisa pun berkata kalau ia akan menuruti permintaan Masachika sebagai gantinya. Masachika awalnya tidak ingin meminta apa-apa, namun ia terpikir untuk memanggil Alisa dengan panggilan yang berbeda dari orang lain di sekolah. Masachika pun meminta Alisa untuk mengizinkannya memanggil dirinya Alia mulai dari sekarang, yang dimana panggilan tersebut hanya orang-orang terdekat Alisa sajalah yang boleh memanggilnya demikian. Contohnya seperti keluarganya. Nah, mendengar permintaan itu, Alisa pun menyetujui permintaan Masachika, namun dengan sikap sunderenya, seakan ia terpaksa menerimanya. Dan ya, itulah awal dari hubungan mereka Kima, oke? Nah, kita kembali ke cerita yang sekarang. Mendengar flashback singkat dari si Alisa, Maria pun mengatakan dengan jelas kalau itulah yang dinamakan cinta. Sekalipun Alisa terus memarahi dan dibuat jengkel oleh Masachika, namun hal itu dilakukannya bukan karena Alisa benci, namun karena ia peduli terhadap Masachika. Dan sebaliknya, alasan Masachika tidak benci dan tidak meninggalkan Alisa yang terus memarahinya ialah karena ia percaya kalau Alisa peduli kepadanya. Mendengar itu, wajah Alisa pun seketika menjadi merah padam. Alisa tiba-tiba kembali teringat mengenai kejadian saat Masachika memakaikan kaos kakinya. Alisa mengingat sentuhan yang diberikan Masachika sangat berbeda dari orang lain, termasuk Maria, kakaknya sendiri. Alisa pun terdiam menatap ke arah cermin sambil memandangi wajahnya yang sudah sangat merah. Oke lah Kim-Kim aku sekalian, sekian pembahasan part 2-nya. Part 3-nya akan kita bahas di video selanjutnya Kima, oke? Baiklah, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.